Hai gengs, welcome back to my YouTube channel. Di video sebelumnya gue udah share gimana cara ngerjain airdrop. Udah nonton kan ya? Kalau belum, cus nonton dulu deh, gue tungguin. Di video kali ini gue akan bahas tentang cara ngerjain bounty. Udah siap? Yuk langsung ke TKP. Perlu gue sampein dulu kalau nggak semua tugas bounty dari satu proyek itu harus kita kerjain, gengs. Kita bisa milih beberapa aja yang kira-kira emang bisa dan mau kita kerjain. Kayak kalau gue tuh paling suka ngerjain tugas sosial media, bikin artworks, memes, dan signature. Tugasnya lebih dari itu, banyak banget malah. Ini gue jelasin pembagiannya supaya kalian punya gambaran yang lebih jelas. Jadi, bounty proyek itu biasanya, walau nggak sama tiap proyek, terdiri atas tugas sosial media, buat konten, signature, translation, artworks, dan bugs bounty. Campaign sosial media digelar di platform terkenal kayak Twitter, Facebook, LinkedIn, Medium, dan Reddit, serta Instagram. Terus, campaign chat app digelar di platform kayak Telegram, Discord, dan lain-lain. Di campaign pembuatan konten, kita diminta untuk buat video dan artikel kayak di YouTube, Medium, Steemit, dan lain-lain. Campaign signature di Bitcoin Talk biasanya cuma mereka yang punya rank junior member ke atas yang bisa ikutan campaign ini. Tapi ada juga beberapa bounty manager yang memperbolehkan newbie ikutan. Kalau campaign translation atau alih bahasa, biasanya hunter diminta untuk terjemahin dokumen-dokumen proyek kayak website mereka, white paper, thread pengumuman di Bitcoin Talk, dan lain-lain. Pada campaign artworks, hunter diminta bikin desain untuk proyek mereka kayak banner, intro, musik, dan lain-lain. Sedangkan untuk campaign bugs bounty, hunter diminta untuk nyari bugs dari aplikasi atau website proyek-proyek tertentu, dan kalau bisa ngasih solusinya sekalian, tentu bakal dapet rewards yang lebih gede lagi. Di video ke-7 gue udah share di mana aja bisa nemuin pengumuman airdrop dan bounty kan. Nah, setelah dapetin bounty-nya, terus gue biasanya copy paste dulu tuh aturannya ke Excel. Bisa di bahasa Indonesiain dulu atau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting terorganisir dengan baik supaya nggak lupa tugasnya apa. Karena selain banyak bounty yang gue ikutin sekaligus, kerjaannya kan tiap hari sampai sebulan atau 2 bulan. Jadi gue takut keder aja. Dengan cara begini, kerja gue akan jadi lebih teratur. Di sini kalian bisa lihat kan, biasanya tugas apa aja yang digelar sama proyek-proyek itu. Ini bounty gue setahun kemarin. Mungkin biar nggak bingung, gue tunjukin aja langkahnya satu persatu kali ya. Ya nggak semua tugas sih, ntar kalian bisa explore sendiri untuk sisanya. Pertama biasanya gue lelet dulu tuh, scroll secara kasar aja dulu untuk lihat-lihat kira-kira tugas apa aja yang mau gue pilih untuk lakuin. Terus biasanya gue akan copy paste semua aturan dari thread bounty-nya ke Excel. Setelah itu gue baca general rules. Kita lakuin dulu semua aturan umum yang diminta untuk dilakuin. Kalau di sini kita diminta join bounty group sama Telegram group resmi proyek tersebut. Biasanya kita nggak boleh tuh nanya-nanya tentang bounty di grup utama. Bolehnya nanya tentang bounty ya di bounty group. Umumnya tiap bounty manager punya grup sendiri-sendiri. Kalian bisa cek aja. Oh ya, di tiap proyek yang kita ikutin biasanya pas registrasi kita diminta untuk buat POA atau Proof of Authentication dengan nulis ID BTT dan identitas lain sesuai tugas bounty yang kita ikutin. Ada juga yang minta kita isi form di tiap tugas bounty yang kita pilih. Untuk dapetin link POA, gini caranya. Mereka akan sediain master spreadsheet untuk kita bisa lihat. Di sini kita bisa lihat kalau kita udah sukses terdaftar atau belum. Kita bisa lihat nomor spreadsheetnya di sini. Untuk menghitung jumlah rewards, biasanya bounty manager akan pakai metode stake. Misal per minggu kita dapat 2 stake untuk bounty Twitter karena followers kita lebih dari 2.500 orang. Nanti mereka akan pakai rumus yang mereka punya untuk ngitung satu stake itu dapat berapa token.
Rumus melibatkan jumlah peserta, jumlah alokasi reward, dan jumlah stake yang kita punya. Kalau semua rules udah dipahamin dan diikutin, waktunya ngerjain tugasnya. Untuk aturan tugas Twitter ini kan ada retweet dan bikin Twitter. Nah, kamu harus pastiin lagi ke bounty manajernya, apa sebenarnya kita cukup retweet tanpa hashtag atau disamain kayak untuk bikin tweet, karena instruksinya masih ambigu. Kalau nggak dapet jawaban, coba cek orang lain gimana ngerjainnya. Kalau kerjaan seminggu udah beres, bounty manager akan minta kita untuk bikin laporan kerjaan kita tiap minggunya. Kalian harus perhatiin tanggal tiap akhir minggunya dan benar-benar berakhirnya kapan. Untuk laporan biasanya bisa kita tulis di thread pengumuman bounty di Bitcoin Talk atau Altcoin Stock, atau ada juga yang minta kalian isi Google Form, tinggal ikutin instruksi bounty manajernya aja. Yang selanjutnya gue tunjukin cara ikutan bounty signature. Ikutin langkah-langkah seperti biasa kayak yang udah gue tunjukin sebelumnya. Terus isi form registrasi. Pahami betul instruksi dan aturan yang dikasih sama bounty manager. Cek apakah level newbie dibolehin ikutan campaign signature. Terus ini cara masang signature di profil kita. Biasanya untuk signature ada yang diminta laporan lewat thread atau form, tapi ada juga yang enggak, bounty manajernya bakal langsung cek sendiri di BTT. Orang dengan negative trust di akun BTT-nya biasanya nggak boleh ikutan campaign ini juga. Cuma biasanya ada bounty manager yang mempertimbangkan alasan dia kena negative trust dulu itu kenapa. Kalau masih bisa dimaafin, biasanya masih boleh ikutan. Ya, itu dulu video tentang cara ngerjain bounty untuk kali ini. Entar mungkin gue akan update lagi tentang cara ngerjain campaign bounty yang lain di video-video selanjutnya. Siapa tahu. Makanya kalian subscribe aja dan hidupin loncengnya. Tolong di-share juga videonya supaya lebih banyak yang tahu tentang cara nyari duit gratisan di kripto. Like dan komen untuk dukung channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.